Lu pernah gak sih ngerasa ketika lu mencoba untuk mengupdate diri sendiri tentang market, suku bunga, makroekonomi, geopolitik, inflasi. Tapi pas lu mau ngambil keputusan investasi, yang ada lu malah jadinya bingung, lu kurang yakin nih, ini bener atau enggak sih? Atau sewaktu lu dinner bareng temen, selalu ada orang yang tahu segala hal tentang Federal Reserve atau US sama China punya geopolitical tension, dan lu di dalam hati lu mikir, ini orang sebenarnya portfolio investasinya cuan atau enggak sih? Dan kenapa ini sering kali terjadi? Karena ada satu realita pahit yang biasanya orang nggak sadar dan amat sangat jarang dibahas, yaitu lu bukannya menjadi tambah pintar ketika lu mengkonsumsi kebanyakan dari informasi makroekonomi bullshit ini, tapi lu justru jadi kecanduan oleh intellectual entertainment. Dan di video kali ini gue akan jelasin 3 langkah yang bisa lu ambil untuk keluar dari kecanduan ini supaya lu bisa menjadi investor yang lebih baik, dan yang lebih penting dari menjadi investor yang lebih baik adalah menjadi individu yang lebih baik juga dari segala aspek kehidupan lu. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah ini, mari kita bahas apa itu intellectual entertainment. Selama ini biasanya kita mikir kalau misalnya kita mau menjadi investor yang baik, kita harus memiliki informasi yang amat sangat banyak di otak kita. Dan ini adalah salah. Itu bukan tugas investor untuk mengetahui segala hal. Itu tugasnya analis berita yang dibayar untuk tahu berbagai macam informasi dan pilih mana yang paling attention grabbing, terus informasikan kepada audiensnya mereka. Dan kebanyakan berita yang amat sangat attention grabbing adalah berita makroekonomik. Dan masalahnya itu kayak junk food. Enak, stimulating, dramatis, bikin deg-degan. Dan paling parahnya yang bikin itu addicting adalah bikin lu ngerasa lu pintar. Tapi itu sebenarnya nggak begitu bikin lu lebih jago dari segi skill apapun sebagai investor. Kenapa? Karena makro oleh news outlet ini kayak CNN dan lain sebagainya itu didesain sebagai hiburan intelektual supaya kita bisa fokus kepada hal-hal yang salah. Dan biasanya di situ ada villain, misalnya kayak Donald Trump, ada dramanya, ada tensionnya, ada prediksi mau kiamat gitu kan. Dan otak kita suka tentang hal-hal tersebut. Sama kayak misalnya kita nonton movie, ada tensionnya, misalnya kita nonton Top Gun, Tom Cruise gitu kan. Ada tensionnya antara si Maverick sama si Rooster, anaknya Goose yang mati di Top Gun pertama. Kita pengen tahu gimana sih nanti akhirnya tensionnya itu bisa kena resolve. Tapi karena kita mengkonsumsi saking banyaknya berita macroeconomics yang bullshit ini, akibatnya apa sih kepada otak kita sebagai manusia ini? Yaitu kita kehilangan untuk membedakan yang namanya noise sama signal. Dan ini amat sangat penting karena signal ini yang bisa buat lu menjadi investor yang lebih baik, dan noise ini yang bikin lu kebingungan, bikin lu khawatir, bikin lu gak jelas keputusannya datangnya dari mana, dan emosional sebagai individu. Dan ini bikin lu jadi kayak emotional roller coaster yang sebenarnya we do not want that gitu. Dan ini adalah 3 langkah yang amat sangat mudah supaya kita bisa quit dari intellectual entertainment ini. Step 1 adalah ngefilter. Buang 99,9% macroeconomic junk dengan the actionability test. Kalau lu bisa take action from the information that you consume, that's a good information, tapi kalau nggak, buang that information jauh-jauh. Dan kenapa lu harus buang informasi ini jauh-jauh? Karena kalau misalnya otak lu isinya informasi-informasi yang nggak penting, lu nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi contohnya seperti ini. Caranya menggunakan actionability test. Setiap kamu baca sesuatu, dengerin informasi dari YouTube atau dari mana-mana, dari news outlet, think of tindakan yang spesifik yang bisa lu kerjakan sekarang, yang lu actually mau kerjakan sesuai dengan prioritas hidup lu sebagai individu. Berdasarkan informasi dengan resource yang lu punya. Misal lu punya uang, atau lu punya relasi, atau lu punya karyawan. Atau dengan resource yang lu punya sekarang, apa yang lu bisa kerjakan dengan informasi yang lu terima sekarang. Jadi contohnya, mestinya lu kalau misalnya udah denger ini, lu bakal unsubscribe ke berita-berita macroeconomics yang gak ada actionable-nya. For example, that's like the next thing that you can do after you hear this step, if you agree with me. Jadi ketika lu denger informasi dan informasi itu lu nggak tahu, lu bingung dan lain sebagainya, itu biasanya bukan informasi, itu noise, itu sampah mental, itu hiburan intellectual yang didesain supaya lu ngerasa lebih pintar, you feel good about yourself, but at the end of the day, it doesn't really serve you any good purpose in life. Buang, beneran buang, itu udah 99% junk info, and then you are ready for the next step, yaitu reorient fokus dari macro ke micro. Setelah lu udah memfilter informasi-informasi yang nggak berguna, baru kita bisa fokus ke hal-hal yang penting. Kalau misalnya di kita adalah fokus di micro. Kenapa? Karena macro, again, itu nggak ada value-nya atau nggak ada action yang bisa kita ambil. Value itu action, valuable
actionable. Micro itu relevant, nyata, dan actionable, useful, tergantung dari life circumstance lo. Contohnya kalau misalnya buat kita di Compound, kita jauh lebih fokus ke micro. Kita lihat bisnis-bisnis yang kita investasikan karena kita beli saham tuh kayak beli bisnis. Kualitas manajemennya gimana, capital allocationnya gimana, terus mereka key financial ratiosnya gimana, produknya gimana, culture dari perusahaannya kayak gimana, hasil dari scuttlebutt-nya kita kayak gimana. Dan dari situ kita bisa have a rough sense of the quality of the companies that we are investing. Dan dari situ kita bisa punya clarity as to perusahaan itu sebenarnya lagi di underappreciate sama market atau enggak. Kalau misalnya lagi di underappreciate sama market, berarti kita bisa jadikan ini sebagai peluang untuk berinvestasi, mengalokasikan sekian persen dari dana kita untuk beli bisnis ini supaya dia bisa in the future memberikan kita imbal hasil yang sepadan. Kalau misalnya kita ngerasa perusahaan ini secara mikro itu sudah di overvalue, berarti ini kesempatan kita untuk jual kalau misalnya kita punya posisi. Karena kalau misalnya market mau beli barang yang amat sangat mahal, ya mungkin kita bisa consider untuk jual. Dan itu akan memberikan kita returns, dan itu menjadikan kita investor yang lebih sukses. Dan it just so happens that we also help people, pekerja-pekerja yang sibuk, yang nggak gitu punya waktu untuk menganalisis mikro-mikro dari perusahaan ini, supaya mereka bisa berinvestasi dengan lebih logis dan nggak kemakan emosi mereka dari greed, fear, dari influencer-influencer saham nggak jelas yang nawarin informasi-informasi yang biasanya kurang bagus buat orang-orang secara umum. Dan kalau misalnya diaplikasiin balik buat lo, yang bisa lo kerjakan adalah konsumsi sources of information yang memberikan informasi mikro ini bisa diambil tindakan buat lo. Misalnya informasi mikro, lo kerja, ya lo bisa subscribe to a specific newsletter di Substack yang berguna buat software engineers, kalau misalnya lo software engineer. Atau kalau misalnya lo dokter, lo bisa ikutin profesor yang ngembangin gimana caranya lo bisa ngebikin prognosis untuk colon stage cancer yang lebih baik. I'm just making this up, tapi you get the idea. You're not focusing on CNN punya headline news, IHSG lagi naik 1% atau Donald Trump lagi nge-tweet apa, tapi you focus on the micro stuff that is highly relevant to your line of work, to your interest, to your hobby, even your hobby and your investments, of course. Ketika lu reorient informasi dari macro ke micro, you start subscribing to all these information that gives you micro information, then lu bisa masuk ke step 3, yaitu skill building. Menggunakan informasi micro tersebut ke lu punya konteks hidup masing-masing. Dan tujuan konsumsi mikro ini bukan supaya lu kelihatan pintar, tapi kalau misalnya lu mau kelihatan pintar, biasanya you ask good questions, you challenge assumptions. Maybe I can talk about another video about how you can be smart in another video. Tapi ya again, bukan buat menang debat politik, bukan buat sounding smart di tongkrongan, tapi tujuannya cuman satu, supaya kamu bisa make progress as an individual di pekerjaan, di career, di bisnis, di your investments, di your circle of competence. Informasi mikronya itu kalau diterapkan dengan lebih baik, yang bisa serve that purpose. Contoh yang paling sederhana menurutku yang biasanya dianggap remeh sama orang adalah YouTuber yang buat konten tentang caranya kita bisa stretching abis olahraga. Think about it. Semua orang perlu olahraga. I mean, kalau misalnya kayak kamu mau bilang, oh iya aku nggak perlu olahraga, come to me, kayak call me, ya kan? You don't need to exercise, oh bro. Yeah, so that's not debatable, that's a fact. Dan kalau misalnya if you want to recover faster, you need to stretch well. Tapi the problem is people don't know how to stretch. So, YouTuber yang bikin konten itu yang bisa bikin kamu recover faster, itu value-nya amat sangat besar karena kamu bisa langsung ikutin dalam detik itu juga. It's so much more valuable compared to YouTuber yang bikin argumen tentang dan antara itu cacing-cacing naga-naga atau enggak, oh Jerome Powell nahan suku bunga artinya apa. That's so useless. It's not applicable to your life. It just makes you feel that you're smarter, tapi honestly speaking, ya kalau misalnya kayak kamu ada argumen itu, udah ambil aja transkripnya, habis itu chat GPT-in lah, and then summarize, then you know the argument very easily gitu kan. Don't need to watch the entire YouTube video. So, step 3 adalah apply the micro information that you already curate for your own life to improve your circle of competence as an individual and to become a better investor. Skill always beats any kind of macro drama. Dan ketika kamu punya skill dan skill kamu bertumbuh terus, itu akan jadi nyata banget kok. Semua orang di sekeliling kamu juga akan nyadar. Gak perlu kamu kasih tahu ke mereka kalau kamu yang paling pintar di ruangan. Kalau skill kamu itu bertumbuh terus, semua orang akan tahu. Oke, jadi to recap, ada 3 step. Nomor 1 adalah filter the noise. Buang 99,9% informasi yang gak berguna di hidup lu. Nomor 2, reorient the focus dari makro ke micro.
Nomor 3, apply the micro information ke hidup kamu supaya skill-skill kamu bisa dikembangkan dengan baik. Be it in investing, be it in becoming a better career person, becoming a better son, whatever it is, better hobby, whatever it is, informasi micro itu yang akan membuat kamu level up as a person. Dan ketika kamu sadar tentang ini, mudah-mudahan kamu bisa menjadi penonton yang nggak kecanduan intellectual entertainment and start building your life and your wealth for the long term.